Baik kawan-kawan sekalian, pada kali ini saya akan membahas mengenai beberapa pembahasan pokok pada mata kuliah Ilmu Al-Lugha An-Nafsi. Yang pertama, bagaimana bahasa lahir dan mengapa bahasa? Dahulu, manusia berkomunikasi menggunakan suara-suara dari mulut dan gerakan tubuh. Kemudian otak manusia berevolusi dan berkembang. Manusia menamai benda, makanan, hingga sebuah situasi sampai menjadi sebutan yang mudah diucapkan dan ditiru. Perlahan-lahan manusia menggabungkan dua kata berbeda dan semakin berkembang hingga jadilah bahasa. Menurut Noam Chomsky, bahasa lahir pada 60.000 sampai 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Interaksi yang dilakukan manusia mendorong lahirnya suatu bahasa. Tanpa komunikasi, interaksi yang berjalan sulit mendapatkan feedback. Komunikasi hanya bisa diperantarai oleh bahasa sebagai ramuan. Dengan kata lain, bahasa muncul karena adanya dorongan dan tuntutan suatu keadaan di lingkungannya. Bahasa sebagai alat komunikasi terdiri dari dua aspek. Yang pertama, linguistik aspek, mencakup tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis. Ketiga tataran ini membentuk semantik yang mencakup makna, gagasan, atau konsep. Yang kedua, non-linguistik aspek, A. Buat ajaran, yaitu pola suara. B. Unsur suprasegmental, yakni tekanan, nada, dan intonasi. C. Jarak dan gestur atau juga gerakan tubuh. D. Rabaan yang berhubungan dengan indera perasa. Bahasa ibu atau mother tongue diperoleh seorang anak karena pertama, perilaku kebahasan yang diamati langsung, yakni rangsangan atau stimulus, dan reaksi atau respon. Yang kedua, karena faktor keturunan atau genetik. Yang ketiga, karena perkembangan kognitif anak. Sedangkan tahap perkembangannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemerolehan kompetensi dan performansi. Kompetensi yaitu pengetahuan tentang gramatika bahasa, terdiri atas 3 komponen, yaitu semantik, sintaksis, dan fonologi. Sedangkan performansi yaitu kemampuan reseptif atau memahami dan produktif atau mengucapkan. Yang kedua, pemerolehan semantik. Pada tahap ini anak-anak memiliki tingkat penasaran yang sangat tinggi, maka ia mengumpulkan informasi tentang lingkungannya dan berpikir secara sederhana. Contohnya, anak menguasai nominnya yang di lingkungannya, seperti anggota keluarga. Kemudian lanjut ke verbal. Ketiga, pemerolehan sintaksis. Ini menempatkan sesuatu dalam sumbangan, mulai dari 2 kata. Contohnya, nama datang. Anak sudah mampu untuk memproduksi bahasa sasaran untuk mewakili apa yang ia maksud. Lalu tahap 4, pemerolehan fonologi. Pada tahap ini, anak sudah mulai jelas dalam berbicara. Misal, M dikombinasikan dengan A, jadilah ma.